Shalom semuanya. Saya mau kita bangkit berdiri. Ayo. Ya. Katakan, God is good. God is good. God is good. Masih kurang semangat ya. Kita kepalkan tangan kita ya. Kita katakan God is good ya. 1, 2, 3. God is good. God is good. God is good all the time. Silakan duduk. Yes. Silakan duduk ya. Kelihatannya mereka mau terus berdiri sih ya. Semangat ya, semangat. Wah, hari ini saya bersyukur sekali ya diberikan kesempatan oleh Pak Nikolas ya untuk bisa membagikan akan firman Tuhan dan juga kesaksian ya akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan gereja kami ya. Jadi saya bersyukur, terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Saya bersama dengan istri saya, Ibu Mika, ya istri yang paling cantik di dunia, ya. Ya, nah, saudara yang terkasih, hari ini adalah sebetulnya hari yang berbahagia sekali dalam kehidupan kami, gereja Tuhan. Gereja kami namanya Sentra Care Ministry, ya, pelayanan pusat kepedulian. Kami memulai pelayanan Sentra Care Ministry ini kira-kira 17 tahun yang lalu. Ya. Dan hari ini hari di mana nanti sore kami merayakan ulang tahun yang ke-17 dan grand opening untuk gereja kami yang baru. Ya. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan ya. Nah, saudara yang dikasih, saya di sini ingin mengencourage saudara karena saya ini ibaratnya dikirim ke sini menjadi umpan bagi kalian. Ya, umpan bagi kalian. Tapi ini umpan yang baik ya. Karena saya percaya dalam kehidupan kita ya. Kita itu mau melihat kuasa Tuhan yang nyata. Katakan amin. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Katakan amin. Ya. Bukan Tuhan yang cuma kita dengar ya. Yang kita cuma aminin gitu, bukan. Tapi benar-benar kita lihat Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Nah, saudara yang terkasih, ya, coba kita belajar dulu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya tolong ditayangkan. Ya. Kita belajar dulu mengenai pola kehidupan jemaat mula-mula. Ya, untuk mengestablish, untuk memberikan dasar kepada saudara. Kekuatan daripada satu gereja yaitu doanya. Katakan amin. Ya, kalau kalian tidak suka berdoa, maka saudara tidak bisa melihat banyak perkara dalam kehidupan gereja kalian. Ya, cara hidup jemaat mula-mula, bertekun di dalam doa. Ya, coba next slide. Coba kita baca bersama-sama ya. Satu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Nah, saudara terkasih, ini adalah gaya hidup jemaat yang mula-mula. Ya. Ada 4 hal yang mereka lakukan, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran, ya, dalam pengajaran rasul-rasul, dan kemudian mereka bersekutu, ya, dan yang ketiga itu mereka berdoa, ya. Dan yang menarik sekali di sana dikatakan ketika mereka itu berdoa, memecahkan roti dan berdoa, ya,
ayat yang ke-43 dikatakan di sana, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara yang terkasih, hal yang menarik di sini bahwa ketika mereka berdoa, maka mereka kemudian bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa. Katakan amin. Ya, dan dikatakan di sana dalam bahasa Indonesianya itu kurang tepat, ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat yang ke-43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Ya, jadi with awe, dengan satu takjub, wow, kagum, luar biasa nih, tanda-tandanya luar biasa, ya, wah, keajaibannya luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ketika mereka itu berdoa, maka mata hati mereka dibuka. Katakan amin. Mereka bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan dikatakan dalam ayat Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih, inilah tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Ya. Mereka punya kuasa mengusir setan, ya, memulihkan yang sakit. Dan memang pelayanan kami, Sentra Camp Ministry, kami bergerak dalam bidang konseling, ya, memulihkan banyak jiwa dan juga kami juga dalam deliverance ministry, ya. Kami mempunyai gereja cabang di Darwin dan di Jakarta, ya. Dan saudara yang terkasih, waktu kita merintis di Darwin, ya, di sana itu banyak orang aborigin, ya, orang aborigin itu percaya sama kuasa-kuasa gelap. Ya. Nah, saudara yang terkasih, saya ini orangnya peka sekali. Ya. Kalau sesuatu yang nggak benar itu, ya, saya sangat peka sekali. Dan pada waktu itu Tuhan meminta saya kenal seseorang, ya, yang dulunya membantu kami dalam fellowship dan kemudian dia pindah bersama dengan keluarganya. Namanya Pastor Ferry Fangidae. Nanti Pak Nicholas akan ketemu dengan dia di Gulkus, ya. Dia membantu kami waktu kita belum gereja dan kemudian 12 tahun yang lalu mereka pindah ke Darwin dan pada waktu mereka datang ke Sydney mereka melihat gereja kami, ya, dan mereka benar-benar diberkati. Dan kemudian Pak Ferry bersama dengan teman-temannya waktu itu yang datang ke Sydney, mereka bilang kalau Pak Joshua buka di Darwin kami mau ikut Pak Joshua. Ya. Dan saudara yang terkasih, pada waktu itu saya meminta Tuhan supaya berikan tanda dan benar, ya, kita harus ke sana. Saudara yang terkasih, saya mengadakan KKR di sana. Pada waktu KKR, ya, banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami kelepasan dan saya kemudian membaptis 3 orang. Ya. Saudara yang terkasih, ya, kita melihat di sini, ya, bahwa kehidupan kita, kalau kita itu benar-benar, ya, benar-benar kita itu mau berdoa, maka di situ kita bisa melihat tanda-tanda yang ajaib. Katakan amin. Ya. Nah, memang pada saat itu, ya, yang 2 orang itu, yang di Darwin itu 2 orang itu dibaptis sama pendetanya, tapi 1 orang saya baptis. Ya. Tapi kan, saudara yang terkasih, karena di sana itu banyak gereja-gereja gemit, ya, gereja-gereja Protestan. Jadi mereka itu kalau seperti kita itu karismatik, mereka itu agak sulit untuk menerimanya. Ya, jadi kemudian akhirnya saya, ya, memberikan banyak kesembuhan dan membaptis orang-orang di sana. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini bahwa ketika kita berdoa, maka di situ Tuhan membuka mata rohani kita. Dan kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa. Coba, ya, next slide-nya, ya. Dan kemudian mereka memuji Allah di bait Allah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah sambil memuji Allah.
Jadi kesukaannya itu yaitu bersekutu, ya. Itu bukan cuma hari Minggu, tapi tiap-tiap hari, ya. Berkumpul bersama dengan saudara seiman, memuji Allah, ya. Nah, saudara yang terkasih, saya itu suka sekali untuk mengarang lagu, ya. Dan nanti kemudian kita akan tayangkan satu lagu, ya, yang saya karang, ya. Ini adalah lagu yang saya karang, ya. Mengenai doa sebetulnya sih, ya. Jadi saya akan giring saudara dulu untuk melihat bahwa doa itu bukan cuma rutinitas. Tapi doa itu kita menghadirkan kuasa Tuhan. Katakan amin, ya. Batu karang coba. Dia
Amin. Yes. Dia adalah batu karang kita yang teguh. Amin. Nah, saudara yang terkasih, saudara bisa mendapatkan CD-nya ya. Saya ada 8 lagu dalam CD ini. Saya mungkin sekarang sudah mengarang sekitar 30 sampai 40 lagu sih ya. Baru volume yang pertama sih, gitu sih. Jadi saya percaya nanti kalian akan diberkati kalau kalian memiliki ini ya. Nah, saudara yang terkasih, di sini tadi kita mendengar lagu ini ya, batu karang. Jadi benar ya, dia itu mendengar seruan doa kita. Ya. Dan saya akan masuk ini dalam kesaksiannya ya. Tahun 2018 mungkin akhir atau mungkin 2019 awal ya. Waktu itu saya tanya Mika, sebetulnya kejadiannya kapan sih? Waktu itu di hari Jumat seperti sekarang ini hujan. Ya, cuma lebih deras lagi. Waduh, benar-benar kenceng lah hujannya itu. Ya. Waktu itu seperti yang dikatakan Pak Nikolas, doa malam, hari Jumat. Ya. Nah, di gereja Belmore. Nah, tempat itu memang sudah cukup tua, ya sehingga atapnya itu berlubang, banyak yang berlubang sih, ya. Dan pada waktu hujan besar itu terjadi kebocoran di sana sini, ya. Nah, pada waktu itu kita lagi berdoa, ya, dan karena hujannya deras sekali, kemudian ya bocor. Nah itu kali itu benar-benar besar hujannya dan tergenang air banyak sekali waktu itu. Ya, jadi sampai kemudian ke tempat kita berdoa. Jadi mestinya itu di tempat sana, tapi kemudian sampai airnya sampai ke sini gitu. Ya, tempat di mana kita lagi doa gitu. Nah, dari tahun 2018 ya kemudian saya melihat, waduh, jadi kita itu terputus, kita doanya itu nggak jadi doa kita, ya. Habis gimana? Ya, pada bingung ini, wah ini air di mana-mana ini, ya, kita tergenang ini, gitu. Nah, saudara yang terkasih, dan saat itu, ya, Tuhan itu menaruh perkataan dalam mulut saya. Ya. Saya mengatakan satu hari kita akan punya gedung gereja sendiri. Katakan amin. Kita punya gedung gereja sendiri, ya. Nah, saudara yang terkasih, ya, saya nggak tahu bagaimana itu, ya. Tapi jemaat saya menangkap hal itu, ya. Dan kemudian mereka sendiri yang bergerak. Nah ini loh, ya, mereka bergerak. Nah, terus terang saja jemaat saya ini memang kalau dari segi ekonomi, maaf, ya, memang sih biasa-biasa. Banyak yang cleaner, ya, banyak yang kerjanya ya tukang masak, ya biasa-biasa lah, bukan luar biasa dari segi ekonomi sih ya. Nah mulailah kita itu menggalang dana, ya, dan karena beberapa dari jemaat itu ya memang cleaner ya, jadi pikiran mereka paling mudah itu cari botol, ya. Jadi collect water bottle, ya. Jadi recycling bottles, gitu, ya. Mulai mereka bergerak ini jemaat itu, ya. Mereka mulai cari botol, pokoknya mereka kalau ada botol gitu, wah disimpan sama mereka, ya, disimpan. Nah kemudian saya itu benar-benar melihat pengorbanan jemaat itu luar biasa. Saudara yang terkasih, mereka itu kumpulin botol sampai masuk ke dalam tempat sampah. Masuk ke dalam tempat sampah, ngambilin botol. Bukan untuk mereka, pikiran mereka untuk gereja Tuhan. Katakan amin. Itu untuk gereja Tuhan. Ya. Nah, jadi dana terkumpul dari pendapatan botol ya, recycling. Kemudian kita juga jualan macam-macam, ya, jualan makanan terutama, ya, makanan. Ya. Jadi kita terus ada gitu ya, pokoknya hampir setiap minggu waktu itu sih gencar kita.
Kemudian kita jualan, kita kena COVID ya, jadi jualan face mask. Ya. Jualan payung juga. Ya. Pokoknya apapun juga kalau bisa dijual, dijual. Cuma saya mau katakan kepada jemaat waktu itu, jangan jual diri. Itu yang penting. Ya. Semua bisa dijual seperti ini, ya. Mereka peka terhadap kebutuhan orang lain. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini gaya hidup jemaat mula-mula. Ya, mereka itu menjual harta miliknya, ya. Mereka bersatu, kesatuan itu penting. Katakan amin. Kalau saudara mau melihat sesuatu yang besar, kesatuan. Dikatakan di sana, mereka itu bersatu. Ya. Kalian harus punya satu kesatuan, ya. Yang kemudian dikatakan selalu ada daripada mereka yang mau menjual harta miliknya. Ya. Selalu ada. Selalu mereka berpikir, apa yang aku bisa berikan kepada gereja, ya, untuk supaya kita bisa punya gedung sendiri buat Tuhan. Katakan amin, ya. Lalu membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Dan saya percaya setiap gereja, ya, merindukan punya tempat ibadah sendiri. Katakan amin, ya. Di Ecclesia Mission ini, saya percaya kalian punya kerinduan untuk punya gedung gereja sendiri. Katakan amin. Dan itu adalah hal yang possible. Mungkin, bisa. Katakan amin. Ya, itu hal yang bisa. Ya, bukan nggak bisa. Wong jemaat kita aja dari kumpulin botol bisa kok. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ya. Jadi kita itu ngumpulin botol mungkin sekitar 2 tahun setengah lah. Ya. Dan saya itu sebetulnya ya maju mundur. Waduh, ini beli gedung itu kan bukan cuma 10.000 ya, 100.000 ya. Ini kan sudah dengarnya kan udah jujut ya itu ya Pak Surya ya udah tahu jujut ya. Gimana kumpulin botol 10 sen sampai jujut ini gimana? Kan jauh sekali gitu ya. Tapi pokoknya saya katakan kepada jemaat, pokoknya kita terus percaya ya. Terus percaya, kumpulin botol terus. Setiap minggu itu mereka bawa 2 bag, 3 bag, ya, botol semua itu. Ya dibawain semua itu. Nah, saudara yang terkasih. Sampai kemudian tahun 2020, saya masih ingat, di bulan Oktober. Ya, ipar saya melihat iklan for sale gereja Church of Christ di Elwood, ya 2020, ya di bulan Oktober, for sale. Saya masih ingat kita tuh cuma ngumpulin cuma 20.000 mungkin ya, 20.000 ya, yang terkumpul dari botol itu. Tapi ketika ipar saya bilang ada gereja di Elwood yang lagi dijual, ya, saya memberanikan diri. Ya. Saya lihat tempatnya, wah, tempatnya sih sebetulnya kecil sih, ya, kecil dan cuma ada worship hall, function hall, kitchennya kecil, toiletnya di luar lagi. Jadi kalau hujan kehujanan, toiletnya nggak bisa dipakai. Jadi ibaratnya itu beli tanah. Jadi ini gedung lama, beli tanah aja gitu sih. Tapi ya, saya itu coba-coba, ya, saya coba-coba buat penawaran, ya, expression of interest gitu, ya, saya bikin surat gitu ke Church of Christ, ya, berharap untuk ditolak. 20.000 mau sekitar hampir 2, ya, come on, ya, pokoknya. Tapi saya katakan Tuhan, kalau memang jalannya Tuhan, ya, mereka akan mengconsider surat ini. Saya kirim aja gitu sih. Ya. Begitu agennya bilang ke saya,
Joshua, kamu tahu nggak? Penawaran kamu itu diterima sama Church of Christ. Wah, no. Nah, saudara yang terkasih, itu membuat saya bingung. Ya jelas bingung toh. Ini bayarnya pakai apa ini ya? Masa mau bayarnya pakai botol aja? Kan nggak mungkin, ya toh. Itu, saya langsung ngomong ke jemaat. Saya lihatkan fotonya, saya bilang ke mereka. Kita itu ada prospek untuk memiliki tempat, tapi juga kita memiliki tantangan yang besar sekali. Saya nggak tahu bagaimana. Saya tunjukkan foto-fotonya gereja yang di Elwood ya. Wah bagus ya. Bagus, tapi nggak ada duitnya gimana? Ya itu bagus gitu. Saya bilang ke jemaat, bagi siapa yang mau untuk kemudian ya ikut sharing untuk beli gedung ini silakan gitu sih. Silakan. Karena untuk kemudian mencapai hampir sekitar 2 itu dari kumpulin botol bagaimana itu ya. Ini kan kalau udah diterima kan cuma ada 3 bulan. Ya atau mesti disettle. Ya tapi nggak bisa tunggu lama-lama bertahun-tahun. Gimana itu caranya. Ya, tapi kemudian saudara yang terkasih, ada beberapa yang datang kepada saya, oke Pak Joshua, ya. Oke nanti kita cobalah ya, kita atur finance-nya. Gitu, ya. Nah, saudara yang terkasih. Kemudian karena jumlah besar ya, dan mereka minta settlement itu bulan Maret 2021. Ya. Sedangkan pengurusan finance ini nggak bisa Maret, nggak bisa. Gitu. Padahal kita udah diterima. Yang potential buyers yang lain itu dari Buddha, ya, dari komunitas, developer gitu ya. Mereka udah tertarik. Tapi Church of Christ itu yang suka dengan kita, mau dengan kita. Saya katakan kepada agent, accountant kita bilang nggak bisa dapat, karena terlalu terburu-buru semuanya. Waduh, padahal saudara yang terkasih, saya itu sudah tahu ini bakal hilang ya, bakal lose gitu ya. Saya memberanikan diri untuk mau kasih 10% ya ke bank untuk supaya DP dulu. Karena saya tahu ini bakal nggak bisa ini. Saudara yang terkasih, ini hal yang luar biasa. Pada waktu saya di bank ya mau kasih 10%, saya udah lihat ini tellernya seperti Bapak ini ya. Saya udah lihat tellernya. Saya ditelepon sama agennya. Ya. Dan agennya bilang ke saya, Joshua, kamu karena nggak bisa settlement Maret, ya, maka Church of Christ nggak mau kamu. Mereka mau orang yang lain. Mereka mau bayar yang lain. Gitu. Ya. Kamu nggak dapat. Padahal saya itu udah deket. Mudah mau kasih. Agennya bilang apa? Jangan taruh 10%. Karena kamu bakal nggak keterima. Karena kamu nggak bisa settle itu. Sesuai dengan apa yang mereka mau bulannya. Saudara yang terkasih. Saya sedih, saya nggak tahu mau gimana ini ya. Gitu. Wah, ibaratnya itu air mata itu banyak keluar sih ya. Aduh, gimana Tuhan ya. Jemaat udah seneng ya. Cuma tinggal finance-nya aja ini gitu ya. 1 minggu setelah itu, agent yang sama telepon saya. Joshua, I've got a building in Padstow. Bigger, better, much modern. But one thing, a challenge for you. Opposite of the building is the Muslim community. Ya. Ini Muslim. Ya. Saya bilang ke agent, Muslim is no problem. Finance is the problem. Muslim no problem. It's not a challenge. It's good for us. Yeah? But finance is the problem. Kita masuk kemudian kita inspect di Padstow. Nah, saudara yang terkasih, ya, ini kurang berapa lama lagi nih ya? 2 jam lagi ya? Oke. Kemudian
Tuhan itu, nah ini loh, ketika kita berdoa, nubuatan demi nubuatan itu datang. Ya, dari Darwin, dari Jakarta, termasuk istri saya. Ya, tepat nubuatannya itu. Istri saya mengatakan di gedung gereja yang baru, kita bakal punya ruang ibadah banyak. Ruang classroom banyak. Dan itu benar. Kemudian ada satu jemaat mengatakan, aku melihat di gedung gereja baru itu ada living water. Ya, itu benar ternyata. Dan yang ketiga, saya masih ada audio rekamannya dari Jakarta mengatakan Pastor Joshua, Pendeta Joshua, di bulan Maret tahun 2021 gereja CCM akan punya tempat sendiri. Dan itu benar. Kita settlement di tempat yang baru di bulan Mei. Wow, saya ada audionya. Audionya dikasih kepada saya 14 Maret. Yang ngomong itu nggak tahu mengenai apa yang terjadi di sini. Tapi bisa tepat di bulan Mei. Tanggal 31 Mei itu settlement kita. Saudara yang terkasih, tempat di Petsto ini luar biasa. Jauh lebih besar. Nggak bisa dibandingin tempat yang di Elbu. Nggak bisa dibandingkan. Nah, saudara yang terkasih. Ya. Dan ternyata apa? Gereja pemilik sebelumnya adalah gereja Chinese. Namanya Chinese Living Water Church. Coba kita lihat di slide-nya. Slide-nya. Jadi dari water bottle menjadi living water. Jadi gereja kita terkenal ya. Jadi water bottle menjadi living water. Dikatakan bahwa Tuhan itu menambahkan jiwa-jiwa. Satu kebanggaan buat Tuhan, bukan buat saya sih, ya. Bahwa Tuhan itu masih bekerja. Katakan amin, ya. Kalau saudara punya gedung gereja di sini, itu sebetulnya mujizat. Ya, mujizat itu, ya. Dan gedung gereja ini selama 20 tahun mereka terus renovasi, diperbaiki. Jadi begitu indah sekali. Dan ketika kita masuk, saudara yang terkasih, kita itu ada tempat kolam baptisan. Ada ruangan doa. 2 ruangan kebaktian. 2 ruangan, bukan cuma 1, 2. Ya, kitchennya juga bagus sekali. Ya. Kita nggak pernah bayangkan akan hal itu. Tapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang berdoa. Katakan amin. Ya. Hi everyone, we are so glad that you come for the grand opening, and we want to acknowledge today the goodness of God that happens in the life of CCM, and we want to acknowledge the hard work of all the CCM. So thank you for all your support, and I hope that you will enjoy the service today. So from us, God bless you. Ini kita mulai dari UTS. Dan kemudian ke Sydenham. Ke Bexley. Ini di Belmore ini. Yes. Di Petsto, yes. Amin, yes. Amin, haleluya. Yes. Silakan bangkit berdiri, saya akan mendoakan jemaat di sini. Bangkit berdiri yuk. Jemaat yang terkasih pada saat ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan ucapkan apa yang akan saya katakan. Bapa di surga,
Tuhan terima kasih untuk kesaksian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau masih bekerja, masih berkuasa, masih mengadakan mujizat. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu, berdoa, maka Tuhan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan disenangkan, kami akan punya gedung gereja sendiri. Berkati kami Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kami bersama dengan Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Dan semua diberkati katakan amin, amin. Thank you.